Kenapa kamu sulit kaya? Napoleon Hill berpendapat bahwa segala pencapaian dimulai dari pikiran. Kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan adalah hasil dari keyakinan, tujuan yang jelas, dan tindakan yang terarah. Di balik 13 prinsip utama Think and Grow Rich, buku dari karya Napoleon Hill, kali ini kita akan membahas tentang salah satu faktor yang menjadi tangga awal untuk kita meraih kesuksesan itu sendiri. Langsung saja, bab yang kali ini kita akan bahas adalah berapa banyak yang menghentikan Anda. Menurut Napoleon Hill, ada 3 musuh yang wajib Anda kalahkan terlebih dahulu sebelum melawan 6 hantu rasa takut. Ketika musuh tersebut yaitu yang pertama, tidak mengambil keputusan, yang kedua, penuh dengan keraguan, dan yang ketiga, penuh dengan ketakutan. Indra keenam tidak akan berfungsi selama ketiga elemen negatif ini atau salah satu darinya masih ada di dalam pikiran seseorang. Tidak mengambil keputusan adalah bibit dari ketakutan itu sendiri. Tidak mengambil keputusan akan mengkristal menjadi keraguan. Keduanya menyatu. Proses penyatuan ini biasanya berjalan lambat. Inilah salah satu alasan mengapa ketiga musuh ini sangat berbahaya. Ketiganya berkecambah dan tumbuh tanpa disadari keberadaannya. Sebelum bisa mengalahkan musuh, kita harus mengetahui nama, kebiasaan, dan tempat tinggal, serta jangan tertipu oleh kebiasaan musuh-musuh tak terlihat ini. Seringkali hal-hal tersebut tetap bersembunyi di dalam pikiran bawah sadar, di mana hal-hal itu sulit dilacak dan lebih lagi sulit diberantas. Kita masuk ke 6 hantu rasa takut. Ketakutan dasar pertama adalah rasa takut akan kemiskinan. Tidak ada kompromi antara kemiskinan dan kekayaan. Kedua jalan menuju kemiskinan dan kekayaan berlawanan arah. Jika menginginkan kekayaan, Anda harus menolak menerima kondisi apapun yang mengarah kepada kemiskinan. Titik awal jalan menuju kekayaan adalah hasrat. Inilah titik di mana Anda dapat meramalkan secara akurat seperti apa masa depan yang menunggu Anda. Jika Anda masih mau berkompromi dengan kemiskinan, sebaiknya ambil keputusan untuk menerima kemiskinan. Namun, jika Anda menuntut kekayaan, tentukan apa bentuknya dan berapa banyak yang dibutuhkan untuk memuaskan Anda. Anda tahu jalan menuju kekayaan. Anda sudah diberi peta jalan yang jika diikuti tidak akan menyesatkan Anda. Contoh simpelnya, kurangi distraksi yang membuat Anda secara tidak langsung berjalan di tempat, seperti scrolling sosial media hanya untuk kesenangan sesaat dan distraksi lainnya. Dan yang kedua, rasa takut pada kritikan. Mungkin penyebab rasa takut ini tidak diketahui persis. Setiap individu mempunyai rasa insecure terhadap sesuatu yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang pasti yang kita semua pasti mengidapnya. Semua orang tahu bahwa politikus mencari jabatan yang diincar bukan dengan menonjolkan nilai dan kualifikasinya, melainkan dengan menodai saingannya. Dan rasa itu tertanam di setiap individu manusia yang bisa disebut dengan finger pointing, di mana fenomena ini muncul ketika seseorang bersudut dan melakukan hal-hal defensif untuk mengkambing hitamkan. Ciri-ciri rasa takut dikritik
yaitu berlebih-lebihan ketika harus membeli tas branded untuk tampil untuk acara tertentu karena tidak mau dikritik, supaya orang lain memberikan kesan baik terhadap diri kita. Yang ketiga, rasa takut pada kesehatan atau mental issue. Ketakutan ini dapat dilacak pada bawaan fisik dan sosial dan juga psikologis setiap individu. Ketakutan ini berhubungan erat dengan penyebab rasa takut pada hal-hal tertentu. Bisa jadi seperti ramalan. Napoleon Hill berkata di bukunya, mantra sihir itu hanya akan berhasil kalau korbannya percaya dan meyakini bahwa ia mungkin memang disihir. Dan ketika korban diberitahu bahwa ada yang merapalkan sihir padanya, mereka menerima bahwa itu memang mungkin terjadi dan pikiran mereka pun terpengaruh. Teori yang sama terjadi ketika rekan Hill diberitahu 3 kali bahwa ia tampak sakit. Ia jadi percaya bahwa ia memang mungkin sakit karena diberitahu 3 kali sudah cukup meyakinkan, dan pikirannya pun bekerja dan sungguh-sungguh membuatnya merasa sakit. Apalagi di era sekarang, mental issue sangat digembor-gemborkan di sosial media, yang padahal berbanding lurus ketika seseorang ingin menempuh suatu kekayaan atau tujuan. Itu harus banyak pengorbanan dan banyak belajar dari berbagai situasi maupun kondisi tertentu. Yang keempat, rasa takut akan kehilangan cinta. Kecemburuan dan bentuk neurosis lainnya tumbuh akibat rasa takut akan kehilangan cinta seseorang. Rasa takut ini adalah yang paling menyakitkan dari ke-6 jenis ketakutan dasar. Mungkin pengaruhnya pada jiwa dan raga lebih terasa dibandingkan ketakutan lainnya. Bagaimana emosi cinta bisa muncul itu masih misteri, tapi kita semua tahu bahwa bagaimana rasanya jika mengalami hal itu. Dan yang saran paling bijak, kemungkinan merasionalkan kondisi tersebut dengan keadaan bahwa kehidupan harus tetap berjalan. Yang kelima, rasa takut pada usia tua. Pada dasarnya, ketakutan ini berasal dari sumber bahwa usia tua akan membawa kemiskinan, dan kata tua sendiri berbanding lurus dengan rumah jompo yang identik dengan hidup dari belas kasih orang. Dan salah satu penyebab lainnya adalah potensi hilangnya kebebasan dan kemandirian karena usia tua sering mengakibatkan hilangnya kebebasan fisik maupun ekonomi. Keenam, rasa takut pada kematian. Bagi sebagian orang, inilah ketakutan paling kejam. Alasan jelas, hantaman rasa takut kala memikirkan bagaimana cara kematian itu datang, dan dalam kebanyakan orang, memikirkannya saja bisa melumpuhkan akal sehat dan melahirkan rasa takut yang mendalam. Yang terakhir, cara melindungi diri dari pengaruh negatif. Untuk melindungi diri Anda dari pengaruh-pengaruh negatif, baik aktivitas yang Anda ciptakan sendiri maupun yang merupakan hasil dari aktivitas orang di sekeliling Anda, kenali bahwa diri Anda memiliki tekad. Gunakan tekad tersebut secara konstan sampai sebuah tembok kekebalan terhadap pengaruh negatif terbangun dalam pikiran Anda. Kenali fakta bahwa Anda dan semua manusia lainnya pada dasarnya malas, ogah-ogahan, dan rapuh terhadap semua sugesti yang selaras dengan kelemahan-kelemahan Anda. Ketahuilah bahwa Anda pada dasarnya rapuh terhadap ke-6 ketakutan dasar tersebut, dan kembangkanlah kebiasaan untuk melawan semua ketakutan ini. Ketahuilah juga bahwa pengaruh negatif sering mengerjai Anda lewat pikiran bawah sadar Anda,
sehingga sulit dideteksi, dan tutup pikiran Anda untuk orang-orang yang menekan atau mematahkan semangat Anda dalam segala hal. Thanks for watching.